Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya, insya Allah ya. Insyaallah Habib. Apa masih kurang jelas? Insyaallah jelas Habib. Jelas ya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil ibadillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara binahjihi wa tabi'a hudah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa ikhlasan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna kama mutaba'ati habibika sayyidina Muhammadin zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami ta'zimi, kami cintai guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Mempermudah segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga segenap pengurus Al-Bahjah Hongkong serta mbak-mbak santri-santri yang ada di Al-Bahjah Hongkong yang semoga senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kemarin adab sulukil murid itu terakhir pembahasannya sampai mana? Anak nanya dari kemarin belum dijawab. Sampai bagian 6. Bagian berapa? Ahad kemarin sampai bagian 6, hari ini bagian 7. Bagian 6. Oke. Bagian 6 itu di sini apa judulnya apa di situ? Halo? Ya Habib, gak ada judulnya, ada pertanyaan. Gak ada Bagian judulnya Habib. Untuk judul itu gak ada judulnya, cuma langsung pembahasan dalam isi kitabnya saja. Yang terakhir itu gimana? sampai halaman 30. Halaman Berarti 30. berarti Saya, waktu itu. kalau seandainya, mohon maaf sebelumnya, kalau pakai halaman kan setiap cetakan beda ya. Iya, baik. Yang Yang bagian yang 7 itu untuk bahasa Indonesia, wahai sang pengelana spiritual, hendaknya kamu selalu berada dalam perintah yang maksimal untuk menegakkan oke, sholat 5 waktu. Berarti bab sholat kayaknya, Habib. sebentar. Kayaknya ini. Apa Habib kami kirim PDF-nya saja? Sebentar. Ana ada terjemahannya, ada bahasa Arab ya. Iya, betul. Sebentar. Wah, pengawas spiritual ya di situ ya. Iya, pengelana spiritual, betul. Itu awal babnya ya. Iya. Wa kun ayyuha muridu fi goyati li tiyai biin komati solati. Ayo, sudah ketemu. Oke, baik. Ya. Sebelumnya ya, yang namanya belajar tasawuf, ya belajar kitab akhlak, adab, ini sebetulnya bukan hanya sekedar teori saja, tapi bagaimana kita bisa mengamalkan teori tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dulu ketika kami belajar kitab ini bersama Ustadz Abi Arif, mungkin tahu ya Abi Arif ya. Beliau pengasuh Al-Bahjah Jamblang.
beliau itu ngajar itu cuma satu pasal. 1 bulan 1 pasal, 1 bab, 1 bagian saja. Ketika ditanya, Abi kenapa ngajarnya cuma 1 bagian saja setiap 1 bulan? Kenapa nggak setiap pekan 1 bab? Jadi biar cepat khatam gitu kan. Kita kan waktu itu mikirnya biar bagaimana cepat khatam. Habis itu kata Abi, wahai anakku, waladi, ibni, anakku, kata Abi. Kalau belajar akhlak itu bukan hanya sekedar teori. Kalau teori, ngakatamin kitab gampang. Abi sengaja kasih waktu selama 1 bulan supaya kalian bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Adab Sulkul Murid. Tapi tentu itu perkara yang sangat berat sekali ya. Mau ngamalin 1 ayat aja kadang susah. Ini mau ngamalin 1 kitab, 1 bab ya, berat ya. Tapi setidaknya ada bekas di dalam hati kita, bagaimana kita rasakan di dalam hati kita bahwasanya kita punya keinginan untuk melakukan hal tersebut. Ya, itu yang paling penting. Insya Allah untuk sekarang mungkin kita baca saja secara global. Ya, untuk sistem kajian Adab Sulkul Murid ini kita baca secara global. Dan nanti insya Allah ke depannya akan kami buat idza yassarallah, semoga Allah mempermudah, ya, akan kami buat secara PowerPoint ya, supaya lebih menarik dan lebih mudah untuk dipahami. Karena Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini di dalam menjelaskan, di dalam mengarang kitabnya ini, beliau itu kan ahli lughah, ahli bahasa. Jadi kalau ngarang kitab itu bahasanya kadang ya jangankan santri ya, ustadz saja ketika ingin memahami kitab Imam Haddad itu kadang sulit. Tapi insya Allah di sini bukan kami jadi pengajar, tapi di sini kita sama-sama belajar insya Allah. Baik. Di dalam pasal ke-7 ini, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau menyampaikan bahwasannya hendaknya seorang yang menuju kepada Allah. Tadi apa? Bahasanya di terjemahan itu apa? Wahai sang pengelana spiritual, hendaknya kamu Wahai selalu sang berada di apa? sang Wahai? pengelana spiritual. Wahai Oke. sang pengelana spiritual. Siap. Siap. Ini bahasanya sebetulnya agak terlalu sulit. Kalau secara mudah gini, wahai orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun dari kita yang ingin menggapai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya makanya kita baca kitab Adab Sulukil Murid itu. Adab Sulukil Murid ini kan adalah langkah-langkah jalan adab, etika-etika seseorang yang sulukil murid. Dia itu menempuh jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya wakun ayyuhal muridu. Jadilah kalian wahai orang-orang yang ingin menuju, ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Haddad yang poin paling penting di bab ini? Itu menjelaskan apa? Fi ghayatil i'tina bi iqamatis salawatil khams. Bagaimana kita benar-benar menjaga sholat 5 waktunya kita. Ya, dengan menyempurnakan ketika kita membaca surat Al-Fatihahnya, kemudian khusyuk dalam sholat, khusyuk ketika rukuknya, sujudnya, dan semua rukun-rukunnya. Ketika orang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia memperhatikan hal-hal ini. Ya, memperhatikan bagaimana dia bisa sepenuhnya ketika dia sholat itu tidak ada pikiran lain dalam hati dia, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ashqir qalbaka qabla ad-dukhul fi shalah azamata man turidul wuqufa baina yadayhi jalla wa ala. Sama Imam Haddad ini bukan hanya nyuruh. Imam Haddad ini seorang murabbi, seorang pembimbing. Imam Haddad bukan sekedar nyuruh kita untuk memperbaiki sholat kita. Akhirnya kata Imam Haddad apa?
Imam Haddad kasih nih resep-resep. Bagaimana sih caranya kita supaya bisa benar-benar serius dalam sholat 5 waktu kita. Benar-benar menjaga sholat 5 waktu kita. Pertama kata Imam Haddad apa? Kita jadikan kita sempurnakan rukun-rukun sholatnya kita, sunnah-sunnahnya kita lakukan. Ya, itu kata Imam Haddad. Kemudian yang kedua, resep yang kedua dari Imam Haddad adalah rasakan di dalam hati kita sebelum kita memulai sholat. Ya, sebelum kita memulai sholat, tanamkan, renungkan di dalam hati kita bahwasanya kita ini sedang ingin menghadap Tuhan semesta alam, ya, pencipta semesta alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan di dalam hati kita, renungkan keagungannya Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memulai sholat. Ya, ini resep-resepnya dari Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, tadi yang pertama, kita sempurnakan rukun-rukun dan kesunahannya. Yang kedua, tanamkan keagungan Allah. Rasakan keagungan Allah di dalam diri kita ketika kita ingin melaksanakan sholat. Wahzar, awas kata Imam Haddad, hati-hati. Ya, Imam Haddad di sini memperingatkan kita hati-hati, jangan sampai ketika kita ingin sholat, hati kita lahin mustarsilin fi audiyatil ghaflah wal wasawisi. Jangan sampai hati kita ini lalai, hati kita ini terganggu dengan hal-hal yang melalaikan, dengan hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan was-wasnya syaitan. Ya, baik dari pikiran-pikiran yang berkaitan dengan dunia. Makanya ketika kita mau sholat, jauhkan pikiran duniawi yang di dalam diri kita. Resep ketiga. Bagaimana kita menjauhi, bagaimana kita meninggalkan pikiran-pikiran duniawi yang ada di dalam diri kita. Ya, sudah 3 resep dari Imam Haddad. Kemudian setelah itu fatastaujibal maqta minallahi wa tarda'an babillah. Ya, kalau seandainya kita tidak bisa melakukan hal ini, ya jangan, maksudnya kalau seandainya kita tidak menghindari pemikiran dunia kita di saat sholat, ya maka itu adalah suatu hal yang sangat aib sekali kata Imam Haddad. Bagi orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia di dalam hatinya masih memikirkan dunia ketika ingin sholat, ketika ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, di hatinya masih memikirkan dunia, maka itu adalah suatu hal yang sangat aib sekali kata Imam Haddad. Tentu Imam Haddad ini seorang imam, ya, seorang ulama besar, masya Allah tabarakallah. Beliau menjadi wali kutub selama 40 tahun lamanya. Beda makomnya beliau sama makomnya kita. Dalam hati, ya Allah, Imam Haddad ini enak banget ngomong, ya. Tapi inilah resep-resep yang Imam Haddad sampaikan kepada kita. Setidaknya kalau kita tidak bisa seperti beliau, kita bisa pura-pura jadi seperti beliau. Betul lah, betul ya. Kita berusaha untuk melakukan resep-resep yang beliau kasih. Ya, sampai sini sudah ada 3 resep. Kemudian beliau menjelaskan, waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, idza qamal abdu ila salati, ketika seorang hamba berdiri untuk melaksanakan salat, aqbalallahu alaihi biwajhihi. Ya, maka dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wajahnya. Sejatinya ketika kita salat, kita menghadap kiblat. Sebetulnya kita itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa idzal tafata ila waraihi yaqulullahu taala, kalau seandainya kita lagi salat, kemudian kita menengok, ya, di hadis ini menjelaskan iltafata ila waraihi. Ya, ketika kita lagi salat kemudian kita ngelirik kanan, ngelirik kiri. Ya, tidak membatalkan sholat, memang tidak membatalkan sholat. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba tersebut, Ibnu Adam iltafata ila man huwa khairun lahu minni. Anak Adam yang satu ini, Bani Adam yang satu ini telah berpaling dari hal yang baik untuknya, tapi yang baik untuknya dibandingkan aku. Maksudnya apa? Melihat sesuatu hal ya di luar apa muajahannya kita kepada Allah,
di luar kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam artian hamba tersebut berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini hati-hati. Ketika kita sholat, usahakan kita tetap khusyuk, wudhu, kita menghadap ke tempat sujud. Ya meskipun kita tidak bisa seperti itu secara sempurna, kadang masih tiba-tiba ada suara dari dapur kedengaran komprang gitu kan, ngelirik gitu kan ya. Atau kadang tok tok tok, assalamualaikum, gitu kan ada suara. Aduh, udah mulai nggak tenang nih sholat, dikelirik kanan, lirik kiri ya. Ya, banyak di antara kita masih seperti itu. Tapi di sini Imam Haddad sekali lagi tentunya Imam Haddad menjelaskan seperti ini ya karena beliau cinta sama kita. Beliau mengingatkan kita ya kita usaha sedikit demi sedikit. Di antara para ulama itu bicara tentang sholat. Di antara para ulama itu ada yang mereka itu ketika sholat itu nggak merasakan apa-apa. Subhanallah. Imam Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, beliau itu ketika ditusuk pedang, ketika beliau mau sholat, dibunuh, ditusuk dengan pedang, beliau bilang, nanti, kalau kalian mau cabut pedang dari tubuhku, aku mau sholat dulu, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Saking apa? Jadi sholat itu ibarat obat biusnya mereka. Ya, ketika sudah masuk ke dalam sholat, tidak merasakan apapun. Ya, subhanallah. Itu keistimewaan yang dimiliki oleh para ulama-ulama. Ya tentu bisa dimiliki oleh kita. Cuman perlu jalan, ada jalan. Ada hal yang harus kita lewati untuk menggapai hal tersebut. Sedikit demi sedikit kita bisa merasakan. Diceritakan juga Imam Ali Zainal Abidin, ya, anaknya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali Zainal Abidin ini ketika beliau melakukan sholat, ya, beliau itu rumahnya kebakaran. Lagi sholat, rumahnya kebakaran. Orang yang di dalam rumah keluar semua. Panik, Imam Ali Zainal Abidin masih di dalam rumah. Wahai imam, dari luar ini mereka pada teriak, wahai imam, keluar, kebakaran, rumahmu kebakaran, kata orang-orang dari luar. Subhanallah, saking khusyuknya Imam Ali Zainal Abidin di dalam sholat, beliau tidak menyadari kebakaran yang ada di rumah tersebut. Ketika api padam, beliau baru selesai dari sholatnya, beliau kaget ngelihat, loh kok sekelilingku ini sudah hangus terbakar gitu. Ya, saking khusyuknya, nggak merasakan kebakaran yang, bayangkan kebakaran. Kita kadang api kompor aja panasnya minta ampun. Ini kebakaran rumahnya. Tapi beliau masih khusyuk sholat, menyelesaikan sholatnya sampai selesai sholat salam dan api pun juga sudah padam. Ya, ini keistimewaan yang Allah berikan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan hal tersebut? Ya tentunya dengan tadi resep-resep yang dari Imam Haddad ini kita jalankan. Kita mulai tadi memperbaiki, mengawasi, menyempurnakan rukun-rukun sholatnya, menyempurnakan kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat. Kemudian ketika kita ingin sholat, kita rasakan di dalam hati kita keagungannya Allah Subhanahu wa taala, keagungan bahwasanya kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menghindari untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya selain Allah. Ya, untuk memikirkan hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana al-multafitu biwajhihi dhahir yu'ridullahu anhu fa kaifa yakunu halu man yaltafitu biqalbihi fi salatihi ila hududid dunya wa zakharifiha. Kata Imam Haddad menjelaskan hadis Nabi tadi. Di dalam hadis Nabi tadi, ketika seorang hamba berpaling, ya, ngelirik kanan kiri ketika sholat, ya, maka Allah akan berpaling darinya. Itu secara zahir. Ketika kita sholat, lirik kanan, lirik kiri. Tapi bagaimana, kata Imam Haddad, kalau seandainya yang berpaling itu bukan wajahnya kita, melainkan hatinya kita. Ya. Maka tentu lebih parah. Ya, ketika kita lagi sholat, memang wajah kita menghadap ke depan, memang wajah kita melihat ke tempat sujud, tapi hati kita berpaling memikirkan hal-hal yang duniawi, memikirkan harta kita, memikirkan anak kita, memikirkan jodoh, memikirkan dan macam-macam. Ya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat zahir. Ya, Allah itu bukan hanya sekadar melihat zahir,
tapi Allah juga melihat apa yang ada di dalam hati kita. Makanya hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai hati kita berpaling ketika kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, tentunya sambil kita bersama belajar bersama-sama untuk menggapai hal tersebut. Karena nggak semua orang bisa seperti itu tentunya kan. Berat apa berat? Berat apa berat? Hah? Berat ya, pasti berat ya. Masya Allah. Tapi tentunya kita belajar sedikit demi sedikit, pelan demi perlahan, selangkah demi selangkah. Ya, kalau kata orang Indonesia, pepatah di Indonesia apa? Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi. Bang, Bukit, gak ada suaranya. Apa? bukit. Jadi bukit. Ya, sedikit demi sedikit kita mulai, insya Allah kita bisa mengamalkan secara sempurna apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, kita selesaikan sedikit lagi, habis itu nanti kita masuk ke bab tanya jawab. Wa'lam, kata Imam Haddad, ketahuilah. Anna ruha jami'il ibadati wa ma'naha innama huwal huduru ma'allah. Sesungguhnya hakikat daripada seluruh ibadah yang ada ini adalah bagaimana kita bisa menghadirkan Allah di dalam hati kita. Hakikatnya ibadah itu adalah bagaimana Allah bisa ada di dalam hati kita. Kata Imam Haddad seperti itu. Faman khalat ibadatuhu anil hudur, fa ibadatuhu haba'um mansur, kata Imam Haddad. Siapa orang yang ketika dia melakukan ibadah tapi tidak bisa menjadikan Allah ada di dalam hatinya, maka sejatinya ibadahnya sia-sia. Hanya menggugurkan kewajiban saja. Makanya kata Imam Haddad, jadikan ketika kita beribadah, Allah ada di dalam hati kita. Wa masalul ladzi la yahduru ma'allahi fi ibadatihi masalul ladzi yuhdi ila malikin azim wa sifatin mayyitatin aw sunduqan farighan fama ajdaruhu bil uqubati wa hirmanil maktubah. Ya. Perumpamaan orang yang dia beribadah, kata Imam Haddad, dia beribadah tapi tidak menghadirkan Allah di dalam hatinya, maka dia seperti orang yang memberikan hadiah. Walillahi masalul a'la. Tentunya Allah tidak sepatutnya kita memperumpamakan Allah, tapi perumpamaannya seperti ini. Kita datang ke presiden, ya, ke Pak Presiden, kita datang bawa hadiah kotak, tapi kotaknya itu kosong, nggak ada isinya. Kira-kira patut apa enggak melakukan hal seperti itu? Enggak, sama sekali enggak patut. Ya, bagaimana kita datang kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, tapi di dalam hati kita tidak menempatkan Allah di dalam hati kita, memikirkan hal selain Allah Subhanahu wa taala. Ya sama seperti orang tadi ngasih hadiah ke presiden, ngasihnya kotak yang kosong. Ya, betul apa betul? Apakah pantas kita melakukan hal itu kepada Allah? Kepada presiden saja kita nggak pantas melakukan hal seperti itu. Ya, kepada gubernur atau lain-lain ya. Kita tidak pantas, tapi apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, presidennya para presiden, rajanya para raja. Ya, sekian faslun wallahu taala alam. Cukup sekian kajian adab sulukil muridnya. Monggo, masih ada 1 jam lagi ya ke depan. Tanya jawab. Ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan, apapun itu, baik yang berkaitan dengan daras atau yang berkaitan dengan hal-hal lain. Tafadhol. Ada pertanyaan lagi? Boleh. Ini ada pertanyaan dari teman. Kitab Majmu' Sya'rif itu boleh tidak diamalkan? Apakah benar kalau itu bid'ah? Gimana? Kitab Majmu' Syarif itu boleh tidak diamalkan? Apakah benar kalau itu bid'ah?
sangat boleh diamalkan dan tidak bid'ah sama sekali. Ya. Majmu' Syarif itu isinya apa? Ya, itu yang harus kita pahami. Majmu' Syarif itu isinya apa? Ayat Al-Qur'an, tahlil, doa-doa, ya wirid-wirid seperti Rotibul Haddad. Ya. Majmu' Syarif itu seorang ulama mengumpulkan wirid-wirid yang ada, dikumpulkan supaya orang kalau mau baca wirid gak susah. Mau baca ayat Al-Qur'an gak susah. Dari mana ayat Al-Qur'an kita bilang bid'ah? Ya kan? Gak mungkin kan? Mustahil kan? Memang ketika kita ingin mengamalkan apa yang ada di Majmu' Syarif, hendaknya ya kita minta arahan dari guru-guru kita. Karena beberapa doa yang ada di Majmu' Syarif itu perlu ditakwilkan, maknanya itu perlu kita takwili sehingga tidak ada beberapa makna yang mungkin kurang tepat. Ya, makanya hendaknya ketika kita ingin mengamalkan suatu amalan, apapun itu, baik di Majmu' Syarif, di kitab zikir harian atau yang lain sebagainya, hendaknya kita tanya dulu sama guru, minta arahan guru. Ya, kecuali guru kita bilang, ini baca Rotibul Haddad, ini baca Wirdul Fatih. Ya, Buya kan selalu ngarahin kita, habis maghrib baca Rotibul Haddad, ya, habis Qiyamulail atau ketika ingin melakukan sesuatu baca Wirdul Fatih, ya, habis subuh baca Wirdul Latif kalau sempat, ya, banyak itu ya, itu diperbolehkan. Sangat diperbolehkan karena itu adalah arahan dari guru. Beda kalau orang dia nemu di kitab apa amalan biar cepat dapat jodoh, ya, atau amalan biar rezekinya lancar tanpa kerja, kan ada kadang seperti itu ya, betul apa betul? Nah, sebelum kita mengamalkan hal-hal tersebut, hendaknya kita tanyakan dulu kepada guru kita, Ustadz, ini kalau diamalkan apa hukumnya? Ya, Ustadz, ini kalau diamalkan boleh atau tidak? Kemudian itu poin pertama, ya. Menjawab pertanyaan tadi itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, hendaknya ketika kita ingin melakukan atau membaca semua zikir, membaca sebuah amalan, maka hendaknya kita jadikan di dalam hati kita melakukan amalan tersebut adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya sekedar saya banyak baca sholawat. Apa? Pengen duitnya banyak, ya, gitu. Saya banyak baca sholawat. Pengen apa? Pengen biar cepat nikah. Saya banyak sholawat. Pengen apa? Pengen cepat haji, pengen cepat umrah. Semuanya itu bagus. Ya, baca sholawat itu bagus. Atau melakukan amalan-amalan yang diajarkan oleh syariat itu bagus. Tapi alangkah baiknya, lebih bagus lagi kalau seandainya tujuan kita adalah hanya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan nggak boleh ya, sekali lagi bukan nggak boleh. Tapi lebih bagusnya adalah kita jadikan tujuan kita hanya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya beda makom kita sebetulnya sama para ulama. Ya, tadi Imam Haddad kan ngejelasin bagaimana ketika kita ibadah itu menghadirkan Allah di dalam hati kita. Nah, beda. Kalau kita syukur bisa baca salawat, syukur mau baca salawat kan gitu bahasanya ya. Syukur kita mau salat. Ya, tapi kita belajar, kembali lagi kita belajar bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Wallahu taala alam. Cukup ya jawabannya cukup ya. Insya Allah cukup, Habib. Syukran. Terus ini ada Memuaskan atau pertanyaan enggak? Apa kurang puas jawabannya? Insya Allah puas, Habib. Oke, terus ayo ada pertanyaan lagi boleh? Ada pertanyaan titipan ini. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, saya izin bertanya. Jika semisal kita ingin berkurban, tapi tabungan kita baru ada 2 juta, dan terus ada kambing yang harganya sekitar segitu. Jadi lebih baik beli kambing yang kecil seharga segitu atau ditunggu tahun depan biar dapat kambing yang lebih gede atau sapi sekaligus itu? Baik. Ketika kita ingin melakukan ibadah seperti kurban, ya, yang sifatnya itu tergantung kemampuan kita. Poin terpenting di sana adalah bagaimana kita jangan sampai memaksakan diri kita. Ya. Oke, bagus kalau seandainya dia memang sudah punya harta lebih sebesar 2 juta tadi ya jumlahnya.
dia sudah sengaja dia menyiapkan tersebut untuk kurban, itu hal yang sangat bagus sekali. Tapi hendaknya ketika kita ingin berkurban, kemudian harta kita belum cukup, jangan dipaksakan untuk kita menghutang. Suka ada hutang kredit. Sama seperti umroh kredit, haji kredit, ya jangan. Itu nggak bagus. Kadang kredit kan macam-macam. Ada kredit yang halal, ada kredit yang haram. Ya, itu poin yang pertama. Jadi jangan sampai kita memaksakan diri kita harus kurban, harus umroh, harus haji dan lain sebagainya. Yang sifatnya itu tergantung kemampuan kita. Harus sedekah, ya, tapi nanti malah jadi memberatkan diri kita sendiri. Malah jadi haram yang lain. Kita melakukan ibadah, malah kita melakukan keharaman. Ya, itu yang paling penting itu. Kemudian yang kedua, adapun kalau seandainya dia pengen beli yang lebih besar, selagi itu uang cukup, ketahuilah sedekah 1.000 hari ini lebih bagus daripada kalau seandainya kita nunggu duit kita 10.000 minggu depan baru kita sedekahkan. Karena nggak ada yang tahu kita ini umurnya sampai kapan. Nggak ada yang tahu kita ini apakah duit tersebut akan terpakai untuk yang lain atau tidak. Ya, makanya diusahakan kalau seandainya memang ada kambing atau apa yang seharga itu, ya bismillah, kurban di tahun itu lebih bagus daripada kurban di tahun depan meskipun kambingnya nanti jadi lebih besar. Ya. Kalau seandainya memang mau dapat kambing yang lebih besar atau bahkan mau sapi, kurban sekarang. Niatkan, ya Allah semoga aku dipermudah rezekinya, tahun depan aku bisa kurban lagi. Ya, lebih bagus mana? Lebih bagus kan ya? Daripada kita nunggu, malah nanti duitnya kepake, nggak jadi kurban sama sekali. Lebih bagus, apapun itu yang terkait dengan ibadah, seperti sedekah, bersegeralah. Buya itu selalu mengajarkan kepada kita, kalau kita ada niat untuk sedekah, jangan nunggu besok. Jangan nunggu nanti. Karena ketahuilah bahwasanya syaitan itu mengganggu umat manusia dengan satu kalimat saja. Nanti. Mau ibadah, nanti. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau ke masjid, nanti aja. Rupanya di masjid jamaahnya sudah selesai. Mau sholat sendirian di rumah, nanti aja, waktu masih panjang. Akhirnya ketiduran, bablas. Setan mengganggu kita dengan nanti. Mau sedekah, kita ada duit 1.000. Nanti ente belum punya banyak duit gitu kan. Nunggu banyak dulu. Bikin malu aja sedekah 1.000. Kan gitu, setan menggoda kita seperti itu. Makanya ketika kita punya rezeki, ya usahakan ingin melakukan suatu ibadah seperti kurban, sedekah dan sebagainya, ya langsung di ketika itu. Baik, cukup ya untuk pertanyaan yang tadi cukup. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dari chat Zoom ini. Pertanyaannya juga bagus. Assalamualaikum Habib, Afwan mau tanya, apakah jika ortu kita sudah meninggal dan belum sempat akikoh buat anaknya, apakah anaknya akikoh sendiri atau melaksanakan sunnah kurban saja? Syukran atas jawabannya. Baik, hukum akikah, ya, ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita memberatkan diri kita sendiri untuk dengan gengsi, ya, punya anak harus akikah dan sebagainya. Enggak. Akikah itu hukum dasarnya adalah sunnah, kecuali kalau dinazarkan. Kalau dinazarkan maka jadi wajib. Sunnah itu untuk siapa? Untuk seorang ayah. Kapan sunnahnya? Ketika usia anak lahir 7 hari. Kalau seandainya tidak bisa, tambah 7 hari, 14 hari. Kalau nggak bisa, tambah 7 hari, 21 hari. Dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai usia anak tersebut balik. Kalau seandainya orang tua bisa mengeluarkan akikah untuk anaknya, alhamdulillah, rezeki dari Allah berarti. Tapi kalau seandainya tidak bisa, maka hilanglah kesunahan tersebut bagi sang ayah. Namun tetap boleh untuk mengakikahkan dan tetap mendapatkan pahala. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau seandainya sang ayah keburu meninggal dan belum sempat untuk mengakikahkan untuk dirinya sendiri, sang anak boleh mengakikahkan untuk dirinya sendiri, sah-sah saja, ya, dan tetap mendapatkan pahala.
Namun tadi apakah harus kurban, harus diganti kurban saja atau bagaimana? Sekarang kita bandingkan. Akikah itu kesunahan untuk siapa? Waktunya kapan? Ya, kita bandingkan. Oh, akikah itu kesunahan untuk ayah. Waktunya ketika kita belum usia balik. Nah, kurban itu kesunahan untuk siapa? Untuk setiap individu. Kemudian waktunya kapan? Ya, setiap tahun ada waktunya. Ya, setiap Idul Adha dan nggak terpatok dengan umur, betul apa betul? Ketika dia bisa melakukan dua-duanya, maka bagus. Alhamdulillah. Dia beli 2 kambing, satu buat akikah dirinya sendiri, ya, yang nantinya pahalanya akan dikirimkan kepada sang ayah. Ya, karena kesunahan untuk siapa? Untuk orang tua. Betul apa betul? Betul. Ya, kesunahan untuk orang tua. Kalau seandainya dia bisa beli dua-duanya, satu akikah untuk dirinya sendiri, pahalanya dikirimkan ke orang tua, satu untuk kurban. Sempurna sudah. Tapi Habib kan nggak ada duit, gimana? Ya, boleh memilih. Di antara keduanya dia boleh memilih, cuman kurban lebih bagus karena kurban itu nantinya kan atas nama ibadah sunnah untuk dirinya sendiri. Nanti kalau ada rezeki boleh akikah. Akikah sunnah, kembali lagi akikah sunnah, kurban juga sunnah, tapi kita boleh memilih ketika kita uh, tidak bisa melakukan dua-duanya, hanya bisa salah satunya, kita boleh memilih. Kurang lebih bisa difahami ya. Tadi siapa yang nanya? Chandra Eka Kasih. Ya, bisa difahami ya. Apa Habib? Ini ada satu pertanyaan lagi. Baik. Masih panjang, waktu kita masih panjang, santai. Mau ada 10 pertanyaan lagi, insya Allah masih bisa. Taruh pertanyaannya gini aja. Sekarang istirahat dulu. Capek ya, duduk 1 jam capek ya. Mending istirahat dulu. Ada yang mau ke kamar mandi, boleh ke kamar mandi. Mau jajan dulu, masak mie barangkali boleh. Ya, nyemil-nyemil. Santai, dibuat santai. Ya, 10 menit atau 15 menit ke depan kita istirahat. Kita masuk lagi insya Allah. Kalau di Indonesianya jam 10.30. Berarti di sana jam 11.30 ya? Nah, ya sudah. Siap. Gimana? Setuju apa enggak? Apa lanjut? Istirahatnya di akhir apa gimana? Lanjut ya. Istirahat yang Habib. Katanya istirahat di akhir aja, Habib. Oh ya, sudah siap. Ya, biar langsung sekalian gitu ya. Ya, oke siap. Monggo, pertanyaannya monggo. Assalamualaikum Habib. Afwan izin Waalaikumsalam. bertanya. Bagaimana cara membersihkan hati dari berbagai penyakit hati? Syukron. Afwan. Baik. Orang kalau demam, ya, orang kalau sakit, demam atau batuk atau pilek, kira-kira cara ngobatinnya gimana? Kalau demam pakai obat demam, ya, kalau pilek pakai obat pilek. Ini nggak ketahuan nih penyakitnya apa, didiagnosa dulu, cari tahu ini sakitnya sakit apa, baru bisa dikasih obat. Betul apa betul? Begitu juga dengan penyakit hati. Sebetulnya sama saja, kita harus diagnosa dulu. Apa sih yang menyebabkan kita punya penyakit hati seperti itu? Apa yang menyebabkan kita ujub? Apa yang menyebabkan kita riak? Ya. Oh, yang menyebabkan kita riak adalah ketika kita bersedekah dilihat oleh manusia. Lawan hal tersebut. Kita sedekah dilihat oleh manusia 10.000, lawan dalam hati kita. Kita cari kotak infak yang sembunyi-sembunyi, nggak dilihat orang, kita sedekah 10.000. Gitu caranya. Bagaimana kita mengobati penyakit tersebut? Ya kita harus tahu dulu penyakitnya seperti apa. Dan cara mengobatinya bukan menghilangkan ibadah tersebut. Ya, tapi bagaimana kita perbaiki cara kita dalam beribadah. Contohnya tadi ria. Kita biasanya sedekah 10.000. Oh, saya ini selalu ria. Habib, gimana cara ngobatinnya? Bukan jangan bersedekah. Udah ente gak usah bersedekah. Ingat, orang kalau meninggalkan suatu ibadah karena takut ria, sebetulnya itu adalah ria.
Makanya caranya gimana? Tetap lanjutin sedekah. Nggak apa-apa ria, sudah biarin. Tapi kita lawan sedekah kita yang ria tadi dengan sedekah sembunyi-sembunyi 10.000. Ya, 10.000, 10.000. Yang hitungannya sama. Yang sebanding. Atau bahkan kalau dia hebat lagi, dia sedekah 10.000 terang-terangan, dia sombongkan ke orang. Habis itu dia sedekah lagi 1 juta sembunyi-sembunyi dan nggak ada orang yang tahu. Ya, itu cara mengobatinya. Dan banyak-banyak caranya. Seperti halnya ujub, kemudian sombong. Ya. Hindari penyakit-penyakit hati itu. Sebelum kita mengobatinya adalah kita tahu dulu, kita diagnosa dulu penyakitnya apa, baru setelah itu dikasih resep obat yang sesuai. Kurang lebihnya seperti itu. Apa kurang-kurang memuaskan, apa cukup jawabannya? Cukup apa kurang? Kayaknya yang nanya sebetulnya duduk di situ juga ya. Yang ngomongnya satu orang aja. Ya, akhir sudah, nggak apa-apa sudah. Cukup ya, jadi jawabannya cukup ya. Kalau kurang puas ngomong nggak apa-apa, ngomong. Insya Allah apa yang mana contoh dia bisa spesifikasi penyakit hatinya apa, ya nanti tak bantu barangkali bisa. Wallahu taala alam. Ini ada pertanyaan lagi, Adit. Hukum Boleh, arisan, monggo. hukum arisan kurban, hukum arisan. Arisan kurban. Ya, arisan. Arisan sendiri hukumnya seperti apa? Bentar. Arisan ini maksudnya ada 3 orang ngumpul, setiap bulan mereka bayar 10.000, 10.000, 10.000, nanti dikoclok dapat 30.000 bulan ini sepulana, nanti bulan depannya 30.000 sepulana gitu ya. Nah, hukum arisan dulu seperti apa? Ya, pasti kita semua sudah pernah mendengar dari Buya, arisan itu hukumnya boleh-boleh saja. Ya, tinggal nanti akadnya adalah menabung. Ya, betul apa betul? Kita seperti menabung ya, betul apa betul? Arisan itu kan ibarat kita nabung. Ya enggak? Sekarang kalau seandainya arisan kurban, ya boleh saja, sah-sah saja. Cuman konsepnya seperti apa? Apakah setiap tahun gantian gitu kan? Arisan tahun sekarang siapa yang kurban, tahun depannya siapa yang kurban. Boleh-boleh saja. Sama seperti nabung. Betul, Konsepnya benar kayak nggak? Jadi katanya Apa? konsepnya kayak dikocok gitu. Katanya Iya, paham. dikocok. Iya, dikocok. Cuman kan yang sudah keluar nggak keluar lagi kan namanya. Dan juga yang semuanya pasti kebaikan, pasti kebagian kan. Maksudnya pasti kebagian jatah kan. Ya boleh-boleh saja. Kayak nabung. Bentuknya kayak nabung. Untuk yang keluarnya terakhiran. Untuk yang keluarnya paling pertama, ya berarti dia kayak minjem. Ya, nggak beda jauh, sebetulnya sama. Wallahu ta'ala alam. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut, boleh dicek videonya Buya tentang arisan. Kan ada Buya pernah ngejelasin tentang arisan. Nah, kalau di situ arisan Buya jelasinnya gimana caranya, sistemnya seperti apa. Nah, berarti buat sistemnya seperti itu. Insya Allah nanti yang video Buya lebih lengkap. Baik, Habib. Syukron. Afwan. Ada pertanyaan? Cukup? Yang di virtual, tambah ada lagi. Sepertinya sudah, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Habib. wabarakatuh. Afwan mau tanya, Baik. masalah pegadaian itu kan biasanya di kampung itu marak sekali dengan menggadaikan ladang, kendaraan seperti itu kan, Habib. Nah itu kan hukumnya haram. Nah untuk bagaimana ya? Kan kadang ada itu pegadaian yang syariah itu. Itu kalau Yang bilang pegadaian haram itu siapa? saya dengar-dengar di tausiah itu haram. Haram apa halal sih, Bib? Afwan. Baik. Pegadaian itu halal. Asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Oh. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, Itu biasanya kalau syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada unsur riba,
maka halal. Ana nggak bisa jelasin lebih detail karena Ana harus murojaah dulu. Oh, Kalau begitu. ya Itu ini soalnya begini, ini di keluarga saya itu kan menggadaikan sawah gitu ya, Beb. Tapi kan terus yang mengelola yang menggadai itu gitu loh, Beb. Jadi hasilnya itu ya semuanya yang menggadai itu kayak gitu. Itu bagaimana itu, Beb? Terus kan ada lagi itu menggadaikan sepeda motor gitu. Terus saya takutnya itu kan suami saya itu membantu untuk mencarikan orang yang mau menggadai sepeda itu gitu loh, Beb. Nah, baik terus gini. kan sepeda itu dipakai orang yang menggadai. Baik. Pegadaian yang ada sekarang memang kebanyakannya bukan pegadaian yang sesuai dengan syariah. Itu yang kami tahu seperti itu. Di luar itu ya wallahu taala alam apakah ada istilahnya pegadaian syariah. Kalau seandainya memang konsepnya sesuai dengan syariat. Ya, konsep besarnya itu kalau dalam syariat itu pegadaian itu seperti ini. Saya ngutang kepada salah seorang fulan contohnya. Namanya fulan, saya ngutang ke dia 100 juta. Cuman si fulan ini takut saya nggak bayar. Ya, akhirnya dia minta jaminan. Apa jaminannya itu? Ya, entah itu motor atau BPKB motor atau itu surat rumah, ya dan lain sebagainya. Yang dia itu disimpan sama dia bukan untuk dia pakai. Ya, bukan untuk dia pakai. Ingat, itu bukan untuk dia pakai kecuali dia minjem. Kecuali dia minjem. Contoh, menggadaikan motor. Motornya nggak boleh dipakai kecuali dia pinjam motor tersebut. Ya. Kapan motor tersebut jadi milik dia atau surat hak milik itu jadi milik dia? Itu jadi hak milik dia ketika Ana minjem, Ana nggak mampu bayar. Uang 100 juta yang tadi Ana pinjam, Ana nggak mampu bayar. Akhirnya apa? Orang tersebut boleh ngambil sertifikat tadi, kemudian boleh ngambil BPKB motor sama motornya tadi, tapi ingat, hanya sebatas harga 100 juta saja. Kalau seandainya harga motor tersebut atau harga mobil tersebut atau sertifikat tersebut lebih dari 100 juta, lebih dari batas hutang saya, kan tadi kan hutang saya kan 100 juta. Kalau seandainya lebih dari 100 juta, maka kembaliannya harus dikembalikan kepada yang hutang tadi, yang punya tadi. Itu yang sesuai syariat, kurang lebih gambarannya seperti itu. Adapun gambaran secara detailnya tentu kita harus buka kitab fikih muamalat lebih dalam lagi. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang coba ana detailkan permasalahan ini. Semoga dipermudah. Nanti boleh diingetin lagi 2 hari sebelumnya, diingetin di chat Habib, nanti minta penjelasan detail masalah pegadaian. Kalau untuk sekarang ana belum bisa karena nggak boleh kita sembarangan ngasih jawaban kalau kita nggak tahu jawaban. Wallahu taala alam. Syukran, Habib. Ya, afwan. Baterainya Ana ini tinggal 9%. Nggak ada tempat ngecas. Gimana? Yang dari Al-Bajah Hongkong? Mbak? Yang Al-Bajah Hongkong virtual? Al-Bajah Hongkong? Kalau cukup Ustaz. Kalau cukup Cukup ya? untuk pertanyaan. Ya. Baik, pokoknya kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan, kita buat kajian Sabtu, Ahad pagi ya. Ahad pagi ini santai. Ya, kita baca satu bab aja, terus dibikin konsepnya, poin-poinnya. Nanti Ana bikin PowerPoint-nya insya Allah. Ya. Meskipun bentuknya PowerPoint, tapi kitabnya juga tetap kita baca supaya dapat keberkahannya Imam Haddad. Ya, supaya kita dapat keberkahannya Imam Haddad. Itu paling setengah jam cukup. Paling telat-telatnya 1 jam. Ya. Setelah itu nanti tanya jawab, permasalahan-permasalahan apa saja. Ya, insya Allah kalau Ana bisa jawab, Ana jawab. Kalau enggak,
nanti di pertemuan yang akan datang atau nanti Ana tanyakan kepada guru-guru Buya dan yang lain. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon doa selalu. Ya, sekarang istirahat panjang sudah nanti. Ya, istirahat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Habib. Saman. PR. Oh, PR. Yan kan barang bapak kan Jepang, tabangan Jepang, anak, hindi, para anak Ayo Bapak, apa kita melingkar tangan? anak malas, bolulas, kasi bolua. Ano yung kata komplikasi yan? Nenek, ako lang. Masuk. Ako kahit yan, nagkausap. Ayo Neta dulu. Kita rekaman dulu mumpung ada. Ano pedes anak? Pasal sangan. Ini keren. Apaan? Langsung keren lah. Udah disiapin makanan udah langsung keren. Ini dapat 3 guys. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ngambil apa colongan tadi aku mau ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدة فجزاء ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والسيارة
mata'an lakum walisayyarah wa hurrima alaikum saydul bari ma wa hurrima alaikum wa hurrima alaikum saydul bari ma dumtum silma wa hurrima alaikum saydul bari ma dumtum wa hurrima alaikum saydul bari ma dumtum hurma wattaqullaha alladzi ilaihi tusyarun ja'alallahu al-ka'batal baital harama aku kan lainnya kok itu masuk enggak ya? Ja'alallahul ka'batal baita wal baital Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyatan makanya jangan kepanjangan terus pelan aja pelan Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyatan linnasi wasyahrul harama wal hadya wal qalaid dzalika wal qalaid masih belajar soalnya Annallahu ya'lamu fis samawati wa ma fil ardi wa annallaha bikulli dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa annallaha bikulli syai'in alim i'lamu annallaha syadidul iqabi wa i'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim ma 'alal rasuli illal balagh ma 'alal rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith ada 9 ya 100 iya Kulla yastawil khabithu wat thayyibu walau Kulla yastawil khabithu wat thayyibu walau la yastawil khabithu wat thayyibu kasratul khabis wattaqullaha fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun ya ayyuhalladzina la tas'alu an asya'an tubdalakum tasu tadi anit enggak harusnya aing wa in tas'alu anha Waing mana yang waing? Jangan ini kurang gitu.
An ash. Oh, ini bukannya ada tanda berhenti yang jiwa. Enggak, maksudnya tadi yang salah, kayak bacanya salah, harusnya kan gitu. Oh. Ulangnya di an juga bisa an asya. An asya'a tubdalakum tasukum. Tasuk. An asya'a tublakum tasukum. An asya'a tublakum tasukum. An asya'a tubdalakum tasukum. An asya'a tublakum tasukum. Wa in tas'alu anha nazzal anu tubdalakum. Afallahu anha wallahu ghafurur halim. Wallahu ghafurun halim. Wallahu Ghair. qad sa'alaha kaum qablikum. Qad sa'alaha kaum qablikum summa atba'u biha kafirin. Ma ja'alallahu min bahiratin wala za'imbatin wala ma ja'alallahu min bahiratin wala za'imbatin Saim mana ya saim mana? Saim batin. za'ibatin. Ini ikram jadi. Sorry kan. Kalau gue nggak bisa nih beda-beda. Ma ja'alallahu ma ja'alallahu wala sa'ibatin Kurang panjang. ma ja'alallahu bakhiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamil walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib wa aksaruhum la ya'qilun. Coba kol-kolannya terasa. Di mana kol-kolannya? Iya, Mbak disebut di kol apa? Kol-kol apa? Subro. Hmm. Alladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Alladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Kadzib. Alladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Wa aksaruhum la ya'qilun. Ya udah selesai. Ya udah apa sih apa iya ini tuh buru-buru bacanya jadinya tayangnya kadang gitu ya kalau lagi happy itu nggak tahu kenapa jadi keburu-buru gitu padahal kalau biasa aja jangan nggak ada yang palu-palu ini apa aja nggak bisa coba belajar apa harus belajar yang dibenerin sih kalau sama mau ya kau sebenarnya di sekolah habis ini gimana supaya tinggal lanjut وإذا قيل لهم تعالوا kan kadang yang ngomong untuk saya وإذا قيل لهم
ila mama apa ila sih? Bisa dibaca ya. Dengan jangan dikasih tinggi. Sama betul ini kan seimbang. Ya betul. Ila man Sama itu. لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا الذين آمنوا أنفسكم أنفسكم Lanjut. Ya. Masih gitu kelas juga gimana ya? لا يضركم لا يضركم Kita nggak kalau dia melakukan إلا الله مرجعكم pusing aku lihat جميعا jami'an ni'am إلى الله فرجعكم sini tak terjadi akan menang-menang ya. ini sama kayak Sesuatu sama udah aku kalau benar cerita itu enggak tadi kan aku baru itu lagi ini sosial. Mayuna siruku baru mantap. Bener kan? Kurang mana sih? Ini baru tiba. Iya benar satu Lanjutnya aman lo bisa. Itu aman. Katanya kenapa sih enggak aku Si syahadat. oh ada ini Syahadat. syahadat Syahadatu bainikum. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت موت حين الوصية. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت موت حين الوصية. Mau tuh taknya pendek. Mau tadi. kalau di apa di Berhentinya di wasiyah. Situ enak. Maksudnya enak ngulangnya. coba ahadaku Kalau nggak kuat lagi berhenti di al-maut juga bisa. enggak tadi salah yang mau tunya itu Enggak, maksudnya kalau nggak kuat. ya udah nggak ada mau Tawar ya. Bang mau ya Langsung maut ya. Langsung maut nih. yang lagi tambah ide ya Iya, iya. panjang lagi ini sampai Tapi kalau mau lanjut di al-maut juga bisa. Kalau bisa. Cuma tadi kan salah jadi dari ida Bisa. Enggak, dia salah ngomong. Tapi kalau enak yang diwasi ya sih kalau kata. Wasi itu oke ya syahadatu syahadatu bainikum idza hadasa ahadakumul mautu hinal wasiyati wasiyah maksudnya kayaknya nggak kuat udah ya udah berarti di sini wasi ya. wasiyah lagi ayo nomor kuat dulu ya Lagi obat kuat dulu. ini tuh agak Kecil ya. Jangan pakai jaket yang biarin.
Lanjut. Di wasiyah ya. وصية شهادة بينكم إذا حضر أحدكم. Jangan kepanjangan kalau panjang kan. Apa-apa tadi udah gitu kan. Terus dari syahadat dari Ida atau dari itu aja diulangnya. Idza hadara ahadakumul mautu hina wasiyati anita wa wasiat aja wasiat. Idza hadara ahadakumul mautu hina wasiyati wasiyah. Idza hadara ahadakumul mautu hina wasiyah. حين الوصية لا قصد الدين الوصية تلتان زوج منكم أو آخر kalau mau berhentinya di wairi itu di wair ya bukan sum mil wair sih berhentinya Bantum kan minggu itu udah lain kalimat lagi kalau di beda itu harusnya di in di situ harusnya jadinya nggak bisa masuk jadi harusnya di mil wair Ina wasiyati sanani tawa'ad minkum aw akharin min ghairikum in anqadtum fil ardi fa asabatkum musibatul ya تحبسونهما من بعد الصلاة ويقسمان بالله إن ارتبتم بالله إن ارتبتم لا تشتري به ثمنا ولا نكتم شهادة لا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة ولا نكتم شهادة ولا نكتم شهادة الله إنا وإن أنصر على أنه استحقا إثمك إثما فإن عثر على Fa'akhor pendek kalau kamu bawa gimana terus ini kalau mana berbelanja ya tahun sama makasih itu deh yang ini di depan selain yang kamu masa kalau orang kesel Fa'akhirun Ini mereka berarti ambil kopi bareng satu. alaihim nggak kuat retensi fa'akhirani يقومان minan ladina istahaqqa
فآخران يقتان مقامهما من masih setia mereka alaihim alaihimul awlayani fayuqsimani billahi la syahadatuna kalau berarti harus ditekan lebih kuat ya ya alaihimul awlayani fayuqsimani أحق من شهادته أحق أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا enggak kuat nyampe tadi kan kurang bisa ya bantu biasanya enggak banyak dia nggak malah ngomong tadi terus hitung kepala bang nah lanjut sampai kepala ini malah kayak gini lebih enak mbak terus dilatih ketawa gitu ya sama bareng ya kan kalau itu degannya lebih berkembang ya yang kamu lah yang kamu boleh sesuatu ngomong banget misalnya dia ya tentang apa Ai adna ayya zalika adna ayya jangan dipantun ayya berhenti ayya aku bilang isyahadat banyak isyahadat wajib ini itu bahasa nafas kami berbeda urusan apa sih dia beda بالشهادة على وجهها أو يخافوا panjangan main kabar berarti juga bisa gimana ya atau kalau mau di yakhafun situ au yakhafu tapi 2 harokat aja au yakhafu dua harokat tanpa harokat itu kalau mau berhenti lah ya tapi itu terlalu pendek ini nanti ke bawah enggak takutnya nanti kan dia berhenti lagi di aimanihim di situ berhenti lagi oh iya coba jadi habis ya lagi بعد أيمان أو يضاف رد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا واتقوا الله واسمعوا الله لا يهدي القوم الظالمين What?
sos. Bawi itu nggak usah Bawi ini sama Naila kemarin ya. Ya, mau pakai ini nggak? Apa? Ya kan jago. Gak nyala, belum. Udah ya. قالوا لا علم لنا إنك أنت قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر Maryam dari panjang yang Maryamnya مريم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك itu ada mim tuh keadaannya itu kepanjangan lagi hitam tadi itu ada mim bisa berarti kan ya? yes, harus semua bisa lagi إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها masih belum fokus وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع مريم Mariamnya pendek. Pendek. Mariamnya pendek. Mariam. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا Gemes dia. Kurang fokus nih teh ini. Kemana kamu? Belum fokus dia. Mana kuat sih? أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد Ambilin air. قالوا نريد أن نأكل منها Salah. sadar. قالوا نريد أن نأكل منها. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن Bener-bener apa di sini? قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن Wadah sama ini aja dipantin. Tapi jangan terlalu ditekan gitu. Biasa aja dipantulin. Watako. Ini juga maksudnya dipantulin cepet aja. قالوا نريد أن وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Habis ya. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء
من السماء تكون لنا عيدا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس أأنت قلت للناس أأنت قلت للناس أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله kayak bo malah ya kayak bo bu aku juga salah ini gulanya dari mana nih Ya udah lanjut. ya atau Lanjut. bener malah wa ummiya ilahaini min dunillah قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد عليهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لكم وإن تغفر لهم
Ada nggak dari coba itu? Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Warahmatullahi kita tutup ya. Hada yaum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. qala Allahu hada yaum